Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan usaha saya, yaitu usaha agrowisata Wonogiri Agung. Sebelum mempresentasikan hasil bisnis plan saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Devi Santina dengan NPM terakhir 373. Latar belakang. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang mengikutsertakan pemakaian tempat pertanian atau sarana berkaitan sebagai daya magnet untuk wisatawan. Kegiatan rekreasi sebagai aktivitas jalan-jalan keluar lingkungan, kegiatan rutin kerjanya untuk menikmati panorama. Yang dalam masalah ini lingkungan pertanian yang sejuk yang asri. Bali merupakan salah satu primadona dari sekian banyak destinasi pariwisata di Indonesia. Hampir seluruh jenis atraksi wisata dapat wisatawan lakukan di sini, baik itu wisata bahari, alam, religi, minat khusus, atau bahkan wisata bisnis sekalipun. Sebagai salah satu destinasi pariwisata Indonesia, Bali dapat dikatakan memiliki segalanya. Akan banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang berkunjung ke Bali untuk berrekreasi. Alam hijau yang terbentang menyajikan banyak objek daya tarik wisata yang telah dikemas dengan baik dan kreatif, serta atraktif oleh para pelaku usaha pariwisata di Indonesia. Mulai dari wisata hutan, gunung, dan juga pantai. Dari wisata alam, banyak pegunungan yang dapat dijadikan objek pendakian, seperti Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, serta masih banyak gunung lainnya. Namun, semakin berkembangnya perindustrian di Indonesia, khususnya di Bali, objek wisata menjadi salah satu targetnya terutama di Gunung Agung. Adapun tujuan dari usaha saya yaitu yang pertama meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam, yang kedua memberikan nilai rekreasi, yang ketiga meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan, yang keempat mendapatkan keuntungan ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan konservasi lingkungan. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Jenis usaha yang saya buat adalah usaha agrowisata. Usaha agrowisata ini saya beri nama dengan Wonogiri Agung, yang artinya wana yaitu hutan dan giri adalah gunung. Wisata Wonogiri Agung Bali ini termasuk salah satu kawasan yang berupa hutan desa yang telah dikelola menjadi tempat wisata alam yang kekinian. Keunggulan. Usaha agrowisata yang saya tawarkan ini memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, agrowisata Wonogiri Agung ini berbasis budaya alam maupun buatan. Yang kedua, akses menuju ke lokasi cukup mudah dengan sarana transportasi yang semakin mudah. Bisa datang langsung dengan kendaraan pribadi, baik dengan sepeda motor ataupun mobil. Yang ketiga, terdapat spot-spot cantik yang ideal sebagai tempat rekreasi, bersantai, wisata adu nyali, dan tentunya sebagai tempat foto selfie yang spesial. Yang keempat, menyediakan sejumlah wahana uji nyali yang bisa memacu adrenalin Anda. Yang kelima, bagi para pencinta alam petualangan yang tidak berkesempatan mendaki Gunung Agung, bisa mengikuti wisata jelajah hutan Gunung Agung yang ditawarkan di Wonogiri Agung. Dan yang terakhir yaitu bagi para pengunjung juga dapat menikmati akses internet dengan gratis karena kami menyediakan free wifi. Selanjutnya ada keunikan. Keunikan dari usaha agrowisata ini adalah terdapat pura yang terletak di antara pertengahan kaki Gunung Agung, dan puncak Gunung Agung ini memiliki pesona yang menarik. Selain tempat khusus ibadah Hindu yang keberadaannya sangat sakral, pura ini juga menampilkan keindahan alam khas gunung yang menghijau. Wonogiri Agung Bali ini juga menyuguhkan berupa pemandangan keindahan hutan, lembah, serta kemegahan dan pemandangan Gunung Agung. Wonogiri Agung Bali menyediakan berbagai macam wahana, diantaranya seperti wahana ayunan atau swing dan juga wahana sepeda gantung yang merupakan salah satu wahana wisata terbaru yang memacu adrenalin Anda. Selanjutnya ada marketing mix atau 4P. Yang pertama ada produk,
Adapun produk yang kami tawarkan yaitu wisata pendakian Gunung Agung, yang kedua wisata alam perkemahan hutan Gunung Agung, yang ketiga wahana ayunan, yang keempat wahana sepeda gantung, yang kelima turisme, dan yang keenam kedai kopi shop, yang ketujuh sewa perlengkapan kemah, dan yang terakhir jasa guide tour. Yang selanjutnya ada price atau harga. Untuk tiket masuk dewasa harganya 10.000 per orang, dan untuk anak-anak 5.000 per orang. Ketiga ada place, yaitu tempat, di mana kami memilih tempat Desa Subudi, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem. Yang terakhir ada promosi. Kami mempromosikan agrowisata ini melalui brosur, dari mulut ke mulut, penjualan langsung, dan media online. Selanjutnya ada analisis besarnya kebutuhan modal kerja. Modal kerja merupakan sumber dana yang digunakan untuk operasional usaha sampai usaha tersebut menghasilkan uang atau pendapatan. Modal kerja meliputi biaya operasional usaha selama 1 bulan sebesar 38.660.000. Saya membutuhkan modal kerja, di mana biaya operasional per bulan sebesar 38.660.000 dan modal kerja investasi yaitu sebesar 63.797.000 dengan asumsi per tahun inflasi sebesar 8%. Untuk memperkirakan biaya operasional setiap tahunnya, untuk lebih terperinci mengenai biaya operasional dan nilai investasi akhir pada 10 tahun. Selanjutnya kesimpulan, Wonogiri Agung Bali ini termasuk salah satu kawasan yang berupa hutan desa yang telah diolah menjadi tempat wisata alam yang kekinian. Lokasinya berada tepat di kawasan Gunung Agung, Dusun Sogro, Sebudi. Lebih pasnya lagi yaitu berada di Kecamatan Selat, Karangasem. Untuk kawasan hutan ini dikelola, diolah, serta sudah dikemas menjadi destinasi wisata baru yang ada di kawasan Kabupaten Karangasem. Adanya wisata baru ini, Wonogiri Agung menyuguhkan tempat suasana yang berbeda dengan yang lainnya. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan kepada saya terkait dengan bisnis plan yang saya buat. Yang pertama yaitu berikan perhitungan keuntungan jika memanfaatkan ketiga sistem produksi atau MTO dan MTS. Dilihat dari usaha yang akan saya buat, yaitu usaha agrowisata, maka sistem yang saya akan gunakan yaitu sistem make to stock atau MTS dan sistem assembly to order atau ATO. Sistem make to stock adalah strategi di mana produk diproduksi sebelum ada pesanan dan disimpan di gudang sebagai stok siap jual. Dalam MTS, perusahaan membuat produk berdasarkan perkiraan permintaan pasar dan memasarkannya kepada pelanggan yang datang langsung membeli, sehingga kemampuan kami untuk memenuhi permintaan pelanggan secara instan, mengurangi waktu tunggu, dan memperoleh keuntungan dari ekonomi skala melalui produksi massal. Yang kedua itu assembly to order atau ATO, adalah strategi di mana produk disusun atau dirakit berdasarkan komponen atau modul yang sudah ada. Perusahaan memiliki komponen yang tersedia sebagai persediaan dan menggabungkannya sesuai dengan pesanan pelanggan, sehingga kami bisa untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pelanggan tanpa harus memproduksi dari awal. Keuntungan dari ATO termasuk fleksibel dalam menghadapi permintaan yang bervariasi, pengurangan waktu produksi, dan penggunaan persediaan yang lebih efisien. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana cara menghemat biaya bahan baku utama? Cara saya menghemat bahan baku utama yaitu dengan melakukan perencanaan persediaan bahan baku. Dengan memilih bahan baku yang lebih murah, saya bisa meminimalisir biaya produksi dan menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau. Cara kami menghemat biaya produksi yaitu dengan menggunakan bahan baku alam.
Yang kedua yaitu dengan cara efisiensi dalam menggunakan bahan baku. Kami tetap harus menggunakan seefisien mungkin jika ingin menghemat biaya produksi. Jika kami terlalu boros menggunakan bahan baku, akibatnya akan perlu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli persediaan sehingga menyebabkan over budgeting. Yang ketiga, tekan biaya overhead. Agar biaya produksi tidak membengkak, kami bisa memangkas biaya yang tidak perlu atau biaya overhead. Contohnya seperti biaya telepon, internet, listrik, hingga uang lembur. Yang keempat, menyesuaikan upah karyawan. Gaji atau upah karyawan kami berikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan menyesuaikan dengan keuntungan perusahaan. Karyawan merupakan salah satu aset penting dalam sebuah bisnis atau perusahaan, akan tetapi gaji atau upah karyawan juga merupakan salah satu pos pengeluaran yang memerlukan anggaran yang cukup besar. Yang terakhir, kami melakukan perawatan peralatan produksi. Kami harus melakukan perawatan produksi dengan baik. Langkah ini ditetapkan dalam jangka waktu panjang. Langkah ini kami lakukan supaya tidak ada alat produksi rusak sehingga kami perlu mengeluarkan biaya yang cukup ekstra untuk memperbaiki atau membeli peralatan yang baru.